Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kemerdekaan Indonesia ini berbeda jauh dengan kemerdekaan negara-negara lain. Negara Malaysia kemerdekaannya diraih dengan hadiah dari Inggris, sehingga dinamakan Dominion Inggris. Negara India juga hadiah, negara-negara yang lain hadiah semua. Tapi Indonesia belum menjadi negara, mereka sudah berani menyatakan merdeka, sudah berani untuk melawan orang-orang yang akan menjajah di Indonesia. Banyak negara-negara yang berani melawan orang yang akan menjajah, tapi sudah menjadi negara. Indonesia saat itu belum menjadi negara, presidennya belum ada, DPR MPR-nya belum ada, tapi kekuatan ya, untuk melawan penjajah sudah ada di hati penduduk Indonesia. Ini perlu kita cari siapa yang meletakkan mereka berani patriotisme untuk melawan penjajah Belanda. Ini kalau kita urut dari atas, ketika ulama-ulama antara lain Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Hasanuddin dan lain-lain, setelah mereka berjuang dan mereka ternyata karena tidak adanya kesatuan, sendiri-sendiri, Hasanuddin sendiri, Imam Bonjol sendiri, Cut Nyak sendiri, Pangeran Diponegoro membentuk kelompok sendiri. Kekuatannya tidak bisa manunggal, sehingga sulit untuk mengalahkan Belanda waktu itu. Tapi alhamdulillah Belanda di Indonesia cukup kagum. Ternyata orang-orang Indonesia walaupun badannya tidak terlalu besar, tapi kendele bukan main. Ini harus dicari siapa yang sebenarnya menggembleng hatinya para santri, para pejuang untuk bisa berani melawan penjajah di Indonesia ini. Itu kalau kita telusuri menurut sejarah yang tidak tercatat di dalam buku-buku sejarah yang dipelajari oleh para siswa dan siswi di madrasah maupun di sekolahan. Ternyata ulama-ulama seperti Bolonya Pangeran Diponegoro itu setelah Diponegoro diambil oleh Belanda dengan ditipu lebih dahulu, kemudian dijebloskan dalam tahanan, orang-orangnya kemudian pergi kemana-mana. Ya. Ulama-ulama dulu sebelum itu juga mereka menyusun kekuatan di desa-desa, mendirikan pondok-pondok pesantren, mendirikan pengajian-pengajian, yang mana pengajian itu banyak menggembleng mental-mental bangsa Indonesia ini agar supaya jangan ridho negara kita dijajah oleh bangsa asing. Dan patriotisme itu kemudian melekat, keberanian itu melekat di hatinya semua orang-orang yang ikut para ulama. Ya. Jadi ini satu sejarah yang perlu kita ingat-ingat, bahasanya keberanian bangsa Indonesia melawan penjajah, mereka adalah sebenarnya gemblengan-gemblengan dari para alim ulama, gemblengan dari para orang-orang tokoh-tokoh yang terbagi, ada yang perang, ada yang kemudian memerangi kebodohan di desa-desa. Dan alhamdulillah patriotisme ini melekat, rasa harus menyerang, harus tidak mau kepada penjajah melekat di hatinya bangsa Indonesia. Akhir-akhir setelah Mbah Hashim mengumandangkan komando jihad,
mengomandangkan komando bukan komando jihad, resolusi jihad setelah dilapuri atau disambati oleh Bung Karno. Saat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, tanggal 17 September Belanda akan masuk kembali ke Indonesia. Setelah Jepang mundur, Belanda akan masuk kembali ke Indonesia. Bung Karno kemudian mengutus utusan untuk Mbah Hasyim. Gimana niki Mbah Hasyim? Terus pundi hukume kanca-kanca niki merangi londo sing badhe menjajah kembali. Mbah Hasyim ngumpulno kiai-kiai diajak rundingan, kemudian menyetuskan yang namanya resolusi jihad Indonesia. Di situ ada hukum bahwasanya memerangi Belanda, membela tanah air Indonesia, hukumnya wajib. Siapa orang yang merangi Belanda, merangi penjajah, membela tanah air Indonesia, kalau mati, matinya adalah mati syahid. Dari situ kemudian mulai Bung Karno ini berani mengomandangkan perang melawan para penjajah. Nah, sebelum itu yang namanya Mbah Ki Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah itu tokoh pendiri NU, konseptor Mbah Wahab itu. Jadi sebelum Mbah Hasyim ini punya hati untuk mendirikan NU, konseptornya Mbah Ki Wahab Hasbullah. Jadi Mbah Wahab Hasbullah itu sudah punya yang namanya Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ini mencetak, mendidik agar orang-orang, pemuda-pemuda Indonesia punya rasa berani melawan para penjajah. Jadi pendidikan patriotisme ini diadakan oleh Mbah Ki Wahab di dalam Nahdlatul Wathon. Mbah Wahab punya lagi di samping Nahdlatul Wathon ada yang namanya Taswirul Afkar. Juga beliau yang mendirikan Taswirul Afkar. Taswirul Afkar ini adalah tempat untuk mendidik pemuda-pemuda Indonesia agar mereka punya kemampuan berpikir yang cerdas. Taswirul Afkar. Jadi di samping mereka berani, patriotismenya tinggi, kemampuan berpikirnya dibina di dalam Taswirul Afkar. Mbah Wahab juga mendirikan yang namanya Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang. Sehingga banyak orang-orang dari pemuda-pemuda yang mereka itu kemudian pinter berdagang hasil dari Nahdlatul Tujar, di mana di situ adalah keluarganya atau anggota-anggotanya adalah para pedagang. Mereka para ini kosok ya kok. Cara berhasil ditutup ya, antara satu dengan yang lain saling menggosok kepandaian, sehingga mereka banyak di antara pemuda-muda yang menjadi orang yang kaya waktu itu berdagang. Tiga kekuatan ini nanti akan menjadi kekuatan yang siap melaksanakan resolusi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari melawan tentara Belanda. Itu 17 Agustus Indonesia dinyatakan merdeka. Yang asalnya Bung Karno, Bung Hatta sudah dirunding sama Jepang. Saya akan keluar dari Indonesia dan memberikan hadiah kepada Indonesia merdeka, supaya sampean datang dalam perundingan tanggal 24 Agustus nanti. Kami akan memberikan hadiah kepada bangsa Indonesia, hadiah kemerdekaan. Pak Karno, Pak Hatta waktu itu, oke. Ini adalah suatu hadiah yang sangat amat besar. Pemuda-pemuda yang patriotisme, yang gemblengannya Mbah Ki Wahab, gemblengannya kiai-kiai mendengar ini, tidak bisa ini dilaksanakan. Kalau Indonesia ini hadiah dari Jepang,
tanggal 24 nanti kita mengambil hadiah itu, selamanya tidak akan bisa merdeka. Sebab pada perjanjian PBB, perjanjian Wina, bahwasanya suatu negara yang diberikan atas nama hadiah, itu kalau yang memberi hadiah ini kalah perang, yang diberi hadiah harus ikut bertanggung jawab atas kekalahannya yang memberikan kemerdekaan. Ini anak-anak kita, pemuda-pemuda kita itu yang kemudian sowan kepada Bung Karno. Pak Karno, kami dari pemuda-pemuda Indonesia mendengarkan 24 nanti akan ada hadiah dari Jepang. Pemuda-pemuda tidak setuju kalau Indonesia ini merdeka atas nama hadiah dari Jepang. Nah, Bung Karno, Bung Hatta mulai berpikir, kok sepertinya bagus ini. Tapi apa kita kuat? Persenjataan kita, persenjataan Indonesia kalah jauh dengan persenjataan para penjajah. Mau iso. Bung Karno, Bung Hatta mikir masalah, madorotnya dan manfaatnya. Kesuwen dari bocah-bocah nom-nom. Nek panjenengan boten purun memproklamirkan kemerdekaan Bung Karno, sampean kula culik, kula penjara. Kawar ngeten Nasdem kok harus sampean hari ini juga diumumkan. Maka tanggal 16 Agustus 1945 Bung Karno menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sing rumaknya bocah-bocah. Bocah-bocah semangat Indonesia telah merdeka. Dan Soekarno menjadi presiden, Bung Hatta menjadi wakil presiden, sudah memproklamirkan Indonesia merdeka. Soekarno mulai mikir-mikir, aku ngomong proklamasi kemerdekaan tanggal 16 itu mau. Uang-uang rangiro ngarani sah. Secara de facto dan de jure mereka tidak akan menerima kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16. Akhirnya kemudian tanya kepada orang-orang tua-tua, para kiai terus ini kiai ini kok lari-lari nonton semangat banget. Nah, ada salah seorang kiai benjing mawon panjenengan ulangi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita mengundang segenap bangsa Indonesia diwakili kaum tua, kaum muda, perempuan dan laki-laki agar mereka mendengarkan. Dan ini langsung kita share melalui radio. Ya. Jadi akhirnya kemerdekaan Indonesia diulangi lagi oleh Bung Karno tanggal 17 Agustus 1945. Jadi itu mengulang kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan dan sebagainya akan diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Akhirnya seluruh bangsa yang mendengarkan itu, khususnya Jepang, Belanda, lah kok kondel teman Indonesia berani menyatakan ini, berani menyatakan kemerdekaannya. Maka tanggal 17 September akan kembali menguasai Indonesia bersama-sama dengan tentara sekutu, di mana tentara sekutu ini mengalahkan Jepang, ya, mengalahkan Jepang pada sebelum 17 Agustus. Jepang yang sudah berkuasa di Indonesia, uang Indonesia diperintah oleh Jepang bekerja yang namanya Ramusa. Jepang gawe jenenge Ramusa. Ramusa itu adalah pekerja-pekerja dari rakyat, tidak digaji, hanya dikasih makan. Namanya Ramusa. Termasuk ayah saya dulu, apa tidak ada Ramusa gak gelem, Melayu, ngungsi. Jadi banyak yang ngungsi. Nah, dengan begitu maka Jepang
mulai mengerti nek ngono Indonesia iki ewah atur-aturan bocah pemuda-pemudanya. Kiai-kiai seperti Kiai Mustaqim Tulungagung itu sudah mulai membuat kekuatan para ahli-ahli pencak silat disiapkan. Nah, sampai Mbah Mustaqim itu dihukum oleh Jepang bersama kiai-kiai yang lain. Akhirnya Indonesia setelah merdeka 17 September Belanda akan masuk. Mbah Hasyim menyatakan yaitu resolusi jihad Indonesia. Maka tanggal 22 Oktober dinyatakan, diproklamirkan bahwasanya perang melawan Belanda yang akan menjajah kembali di Indonesia hukumnya wajib. Kalau mati, mati syahid. Londo wani mrene mergo duwe dukungan dari tentara sekutu sing wis mari ngebom Jepang. Ketika Jepang masih kuasa di sini, dibom oleh tentara sekutu negarane Jepang, yaitu kota Hiroshima, bom Nagasaki dibom. Dengan dua kota yang hebat ini dibom, Jepang kemudian menyatakan menyerah tanpa syarat. Mulih nang negarane Indonesia serana sing jajah, proklamasi kemerdekaan dilakukan. Kemudian datang kembali, ada Belanda, ada Inggris, ada Prancis, ada Amerika ingin menjajah ke Indonesia, menguasai hotel di Surabaya. Saat itu yang namanya pemuda Ansor sudah siap. Yang namanya pemuda Ansor sudah siap melaksanakan resolusi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, sampai ketika itu bendera Belanda merah putih biru yang dipampang di atas hotel diunggahi karo bocah-bocah Ansor. Ada salah seorang dari pemuda Ansor, bendera diambil, diseset birune, karek merah putih tok dia pasang kembali. Mulai sudah Belanda sudah tambah marah. Kemarahannya kemudian ditumpahkan pada tanggal 10 November, yaitu terkenal dengan Hari Pahlawan. Ini sejarah yang bisa dibaca, bisa didengarkan, cuma tidak ada pengajaran seperti ini di sekolah-sekolah. Nah ini perlu, ini tugas dari kita semua, tugas dari para generasi, tugas dari orang-orang tokoh-tokoh yang kita tokohkan di atas. Bagaimana ada buku dicetak menerangkan sejarah yang semacam ini. Malah GB Ansor satu kekuatan bisa diandalkan, santri-santri satu kekuatan yang bisa diandalkan walaupun tidak tercatat dalam sejarah. Saya ketika masih Pak Harto dulu berkuasa itu datang ke Jakarta, di bawahnya Monas, Tugu Monas. Itu kan ada satu tempat, di situ ada semacam museum. Ketika masuk pintunya ada suaranya Bung Karno membaca proklamasi kemerdekaan. Masuk. Saya bersama teman-teman yang golek sing jenenge Mbah Hasyim Asy'ari, jenenge wong-wong kiai-kiai. Kok ora enek blas ceritane nggih. Yang ada itu hanya gambar-gambar, video-video, tidak ada Mbah Hasyim Asy'ari, tidak ada Mbah Ki Wahab Hasbullah. Padahal mereka itu adalah sebenarnya tokoh-tokoh. Nah, entah sekarang
Saya sudah lama tidak ke sana ya. Jadi ini Bapak dan saudara sekalian yang saya cintai, kita harus senang, harus bangga menjadi gerakan pemuda Ansor, harus bangga menjadi warga Nahdlatul Ulama, di mana salah satu di antara kata-kata yang indah Nahdlatul Ulama saat sekarang ini didengungkan dalam muktamar Nahdlatul Ulama, merawat jagat, membangun peradaban. Ini beliau tokoh-tokoh NU itu yang membaca, yang mengatakan sampai ke bawah, sampai dengan Ansor, Fatayat dan seterusnya, Ibnu PNO memegang ini. Kita harus merawat jagat, membangun peradaban. Merawat jagat itu kalau saya angen-angen dalam benak ya, sebelum membaca buku-buku, entah sudah ada bukunya apa belum, apa artinya merawat jagat? Merawat jagat itu arti lahirnya ya, bumi ini kita rawat, jangan sampai rusak. Merawat jagat arti majasnya, Nahdlatul Ulama ini adalah jamiyah sing berlambang jagat, berlambang jagat, di mana lambang ini ditemukan oleh Mbah Kiai Haji Ridwan Abdullah ketika mendapatkan instruksi dari para kiai sampeyan sing bagian istikharah, NU niki enake dikai simbol napa. Nah, jadi simbolnya NU itu bukan geme-geme, melalui istikharah. Mbah Ridwan Abdullah kemudian melihat di atas angkasa ini ada gambar jagat. Nah, disampaikan pada Mbah Hasyim Asy'ari, alhamdulillah, alhamdulillah, NU akan menjadi jamiah yang mendunia. Dan ternyata sekarang alhamdulillah betul, NU bukan hanya di Indonesia toh, di luar negeri sampai di Mekah itu juga ada yang namanya kepengurusan Nahdlatul Ulama cabang istimewa Makkahul Mukarramah. Ada lagi pengurus Nahdlatul Ulama cabang istimewa Malaysia, cabang istimewa Sudan, cabang istimewa Inggris, cabang istimewa, banyak cabang-cabang istimewa dari Nahdlatul Ulama. Itu ketika musim haji seperti kemarin itu berkumpul itu cabang-cabang NU istimewa sedunia itu di tempat yang telah disediakan oleh PB Nahdlatul Ulama. Jadi ada pertemuan NU sedunia kemarin, tanggal berapa itu saya lupa ya, musim haji. Jadi mergo gambar jagat yang ada di angkasa dari Mbah Hasyim, NU akan mendunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia akan mengenal NU. Dan sekarang tidak hanya mengenal NU, belajar Nahdlatul Ulama. Hampir setiap minggu ada orang-orang dari luar negeri datang ke PBNU belajar. Apa yang dipelajari? Mereka sudah membaca bahwasanya Indonesia satu-satunya negara. Satu-satunya berarti tidak ada yang lain. Satu-satunya negara yang suku bangsanya banyak, kepulauan-kepulauannya banyak, bahasanya banyak, tapi mereka bisa manunggal menjadi satu dalam kesatuan Republik Indonesia. Negara-negara di Timur Tengah sukunya tidak banyak, sukunya suku Arab, bahkan bukan hanya suku tok, irungnya irung Arab kabeh. Asal jembek Indonesia itu ana sing irunge bagian bangir, ana sing irunge bagian rada pesek,
Urut. Dewek wong Pasirang Lamongan rodok kebagian pesek. Irung-irungan. Papua mbek wong kene. Papua kono iku wong akeh sing ireng rambutnya akeh yang kritik. Di sini ndelojor kabeh. Ngono kok antara sini dan sana. Kok iso bersatu, guyub rukun, itu apa sebabnya? Setelah diteliti ternyata sebabnya Indonesia ini punya satu dasar yang namanya Pancasila, di mana Pancasila ini dulu yang mencetuskan antara ini adalah Ki Wahid Hasyim, kemudian orang-orang yang lain atas restu daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Dan itu ketika Pancasila akan dirongrong oleh siapa saja, ternyata mereka tidak bisa. Pancasila tetap menjadi satu asas di Indonesia. Istilahnya NU, Pancasila Jaya. Ya. Biasanya kan nek digawe yel kan begitu. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila Jaya. Ini kalau yang mengatakan begitu Pak Mubin kok megilan. Ono wonge. Ono wonge. Wonge teko. Suaranya ya. Bingung. Jadi Mabinto kan wonge menjadi dasar negara Republik Indonesia. Ini yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Ini kenyataan. Dan itu yang mempertahankan, sing genah mempertahankan adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Makanya banyak yang datang ke PBNU. Caranya bagaimana supaya tempat kita itu punya yang namanya Ahlus Sunnah An-Nahdliyah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sekarang diroyok wong-wong akeh, dia NU tok. Dia namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mesti NU. Saiki kabeh ku ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata-kata itu diwek wong akeh. Panjene mengonekno iku sampean juga enak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya saiki terus ditambahi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Dan ini yang dilihat oleh orang-orang luar negeri, bahwasanya Nahdlatul Ulama ini yang menyebabkan, salah satu di antara penyebabnya Indonesia menjadi negara yang satu, ya, satu kesatuan. Yah mono yah mene, banyak suku, banyak bahasa, banyak apa namanya ini. Terus pokoknya itu akeh lah. Tapi bisa menjadi satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Iku nek mboten Indonesia, mboten enten. Banyak negara-negara perang, sampai sekarang perang antara negara Islam, antara penduduk yang Islam dengan Islam yang lain, perang. Padahal pahamnya kadang-kadang sama. Indonesia pahamnya itu kadang ora padha. Sitok NU, sitok liyane NU. Liyane NU itu ruwen-reno. Tapi dalam satu pertemuan mereka bisa senyum. Pemane NU sing pidato, nah sing pidato kuwi enak pidatone. Kaya Pak Hasyim Muzadi, wong sak gedung guyu kabeh. Saya tidak bisa nyerokno ya. Jadi ini hebatnya Nahdlatul Ulama. Orang-orang luar negeri mereka senang dengan Nahdlatul Ulama. Maka kita semua sebagai onderbu dari Nahdlatul Ulama, GP Ansor itu onderbu. Cara gini tulang punggungnya NU itu adalah GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Sekarang Gerakan Pemuda Ansor sudah ada pembagiannya. Ada sebagian pengaman-pengawan jenenge Banser. Ono sebagian ngatur organisasi PIAPE jenenge GP Ansor. Ono sebagian mengetuk pintu langit
namanya Rijalul Ansor. Lamongan. Alhamdulillah. Sido. Jadi kalau langit tidak diketuk oleh Rijalul Ansor, kita langsung buka. Ketika sudah doa ini diamblaskan ke pintu langit, di mana di situ ada zikir, ada sholawat, ada rotibul haddad. Ini semua disenangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bilang bahwa Rasulullah tidak senang begini bid'ah. Orangnya itu tidak pada ngerti. Ya. Ini kini sing jauh Yai Said Agil langsung goblok semua. Saya tuh tidak berani seperti beliau. Yes, sekarang orang ngerti. Sekarang gak ngerti. Uang kok dheweke muni-muni bahwasanya zikir yang kita amalkan, sholawat yang kita amalkan ini bid'ah, tidak setuju oleh Rasulullah. Wong iki gak patek ngerti. Kon ngerti. Jadi amin. Radio Musa. Semangat. Mereka ini bisa Al-Quran itu. Ya Allah, Allahumma hdiqoni fa innahum la ya'lamun. Rasulullah itu kalau mendoakan, ya Allah, panjenengan sudono tiang-tiang niku sebab mereka belum mengerti. Itu enggak no. Orang bisa dijual, jangan cek ngono. Allahumma hdiqoni fa innahum la ya'lamun. Ini salah satu tanda bahwa kita ini amaliyah kita adalah amaliyah yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah karena amaliyah dicintai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita adalah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu riwayat ketika Rasulullah Mi'raj, ya, dari Masjidil Aqsa ke langit, terus naik lagi ke Mustawa, terus entah kemana, tempat mana tidak bisa disifati, bila kaifin pandisorin tanpa ada caranya piye madeberendi nonde angel. Pokoknya ada dawuh Rasulullah Muhammad SAW sumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala takut Muhammad, dunia ini milik siapa Muhammad? Dunia ini milik siapa Muhammad? Ya Nabi jawab, dunia adalah milik engkau ya Allah. Rasulullah jawab persis Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dunia adalah milik panjenengan ya Allah. Allah Ta'ala dawuh lagi, kamu milik siapa Muhammad? Kamu milik siapa? Rasulullah kemudian menjawab, saya adalah milik panjenengan ya Allah. Allah tanya lagi, saya milik siapa Muhammad? Ketika Rasulullah ditanya Allah Ta'ala, saya milik siapa Muhammad? Itu kan Nabi terus dilu, air matanya bercucuran, tidak bisa mengucapkan kata-kata. Allah Ta'ala sendiri yang menjawab, saya Muhammad adalah milik orang-orang yang mencintai engkau. Saya adalah milik orang-orang yang mencintai engkau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasulullah kemudian nembe jenggelek Rasulullah mas Al-Quran sing artine kalau kamu semua ingin dicintai dan mencintai kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu semua memang cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikuti saya. Kamu akan dicintai oleh Allah dan akan dimaafkan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Rasulullah itu pekerjaannya apa? Pekerjaannya Rasulullah dakwah kepada umat, mengajak kepada umat untuk berakhlakul karimah, mengajak kepada umat untuk mengikuti apa yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala dilaksanakan, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala jangan dikerjakan. Satu, itu tanda cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Melakukan apa yang dibawa oleh Rasulullah, kalau itu merupakan syariat bahwasanya perintah-perintah Allah laksanakan. Kalau dilarang oleh Allah Ta'ala jangan dikerjakan. Mudah-mudahan sahabat Ansor semua bisa begitu. Amin. Fatah-fatahnya sakit ngoten. Nggih Mbak nggih. Muga-muga iso nglakoni apa yang diperintah dening Allah Ta'ala, utamanya sholat. Sebab sholat itu adalah pertama kali amal yang ditanyakan di akhirat nanti. Awwaluma yuhasabu bil amtu as-sholat, utamanya sholat. Apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala jangan dilakukan. Allah Ta'ala melarang kita mencuri, jangan mencuri. Allah Ta'ala melarang kita berjudi, jangan berjudi. Allah Ta'ala melarang kita minum minuman keras, jangan minum minuman keras. Itu salah satu tanda di antara kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala dawuh, saya adalah milik orang-orang yang mencintai kamu. Nah, mau melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Yang nomor dua, antara lain orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad sering menyebut asma-asmanya Kanjeng Nabi. Wong nek sering menyebut jenenge seseorang, itu salah satu di antara dia cinta kepada seseorang. Ana bocah Joko cuwinta mbek Fatimah, mesti sering nyebut Fatimah. Apa turun yang ngerakut guling Fatimah saya. Senajan ku guling